Sidang pra-peradilan yang diajukan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa akan memasuki babak akhir. Hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, Hakim Tunggal pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan. Sebelumnya, Rabu kemarin, sidang pra-peradilan Dr. Tifa sudah memasuki tahap pembacaan kesimpulan. Kedua belah pihak, pemohon dan termohon telah menyerahkan berkas kesimpulan terkait sah atau tidaknya penuntutan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penyerahan dokumen kesimpulan ini diserahkan ke Hakim Tunggal pra-peradilan Sulistyo Muhammad Dwi Putro sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pra-peradilan. Lantas akankah permohonan gugatan pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa yang mempersoalkan langkah Jaksa Penuntut Umum JPU menerbitkan surat dakwaan baru akan dikabulkan atau sebaliknya justru ditolak hakim? Tim TV One mengabarkan. Ya, nah kalau kita mundur beberapa hari lalu di hari Rabu sebenarnya kesimpulan sudah dibacakan. Tapi hari ini Jumat jam 9 nanti putusan yang akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kira-kira 2 jam lagi putusan akan dibacakan, tapi kita akan hadirkan ada 2 narasumber yang sudah berada di studio. Ada Abdul Al-Katiri, kuasa hukum Tifauzia Tiasuma. Selamat pagi, Bang Selamat pagi. Ada juga Bang Rifai Kusmanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat pagi. Pagi Mbak Ena, Bang Reza, Kita stop dulu Bang Al-Katiri untuk hadir di studio TV One pagi hari ini. Karena kita mau tahu nih, Bang Al-Katiri, apa poin penting yang Anda harapkan mungkin di-highlight oleh hakim untuk putusan pada pagi hari ini? Iya, memang kemarin itu 2 hari yang lalu ya, kemarin Rabu. libur, diloncatin ya. Kemarin memang pembacaan kesimpulan, itu jelas banyak. Hari ini adalah putusan. Nah, dalam putusan itu ya tentu saja dalam petitum kami itu, ya kan, itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan pribadi Dr. Tifa, nggak ada. Kan kalau Mas Roy kan masih ada ya. Tapi kalau Dr. Tifa dia nggak minta dibebaskan, nggak ada hubungan sama dia. Ya, dia hanya ingin meluruskan. Ya, menurut kita, menurut kami itu ada satu kekeliruan yang dilakukan oleh JPU dengan mengajukan dakwaan ulang itu, yaitu perbaikan. Yang mana kan satu putusannya batal demi hukum. Banyak ahli katakan dakwaan ini udah nggak ada lagi. Memang pemahaman batal demi hukumnya itu sudah dianggap tidak ada, ya kan, tidak pernah ada. Nah, oleh sebab itu, apa yang diperbaikin? Kalau rumah itu udah jadi tanah gitu, apa yang diperbaikin? Nah, ini perbaikan yang dilakukan. Nah, itu merujuk ke pasal 75 ayat 4, itu ada di situ, yang menyatakan bahwa hakim memberikan kesempatan. Jadi ada given, ada diberikan, bukan tiba-tiba, bukan demi hukum. Dengan memberikan kesempatan untuk diulang, yaitu memperbaikan. Tapi hakim tidak menggunakan kewenangan itu. Dan itu tertulis jelas di dalam putusan. Nah, hakim merujuk ya sebagai konsideran itu ke pasal 75, itu tidak ke ayat tempatnya. Nah, itu ke 2B, 3, 4 diloncatin langsung ke 206. 206 ini banding. Kalau mau ngelawan silahkan, tapi pakai jalur banding. Bukan kita itu menghindar, tidak. Mari kita fight di banding gitu. Karena di sini itu di dalam waktu itu bikin satu jawaban ke kami dikatakan itu otonomi jaksa, hak jauh tidak. Nah, ayat 4 itu jelas subjektivitas hakim. Saya memberikan uang pada Anda, tapi saya nggak memberikan. Bagaimana Anda bisa terima? Ya, itu tidak dituliskan. Artinya hakim sudah menekankan tidak menggunakan kewenangannya yang diamanatkan di ayat 4 itu. Itu lalu sebenarnya, kenapa JPU mengambil langkah lain? Itu yang Anda kami itu karena ini adalah KUHP baru dan sebagainya, kami mau bikin jurisprudensi jangan sampai ini terjadi lagi pada ke depan nanti, ya kan, banyak orang akan dikorbankan dengan itu. Artinya bukan buat diri sendiri, bukan buat diri sendiri. Kalau jadi kan dia minta dibebaskan, makanya dia bilang Tifa takut. Kalau takut kan minta dibebaskan. Sebenarnya kalau sekarang pra-peradilan dia masih bisa mengungkit lagi tersangka dia dan cekal dia, tapi dia enggak. Berarti apa? Dia jadi orang bilang takut di mana? Nah, tapi ada pembahasan juga mengenai pengajuan pra-peradilan kedua, Bang. Ini yang pertama belum ada putusan. Itu sebenarnya dari awal kami lihat itu memang
kami bilang gini, kalau sampai di dakwaan jaksa itu ada pasal 32 ayat 1 dan 35 IT, maka kami akan uji juga. Karena di undang-undang IT itu, ya kan, itu dokumen yang diproduk oleh negara, contohnya ijazah, KTP, itu tidak tunduk di undang-undang IT. Contohnya ijazah, itu sudah diatur di undang-undang sistem pendidikan nasional. Itu undang-undang yang bicara pasal 5 ayat 4, bahkan perubahannya dikatakan bahwa jika sudah diatur oleh undang-undang lain, maka tidak bisa undang-undang IT ini. Mungkin Mas Roy juga menguji ini, tapi bukan dari sudut itu. Kami sudut itu. Kami mengarahkan, benar nggak ini? Undang-undang bicara gini kok. Karena pernah pengalaman saya Sarasen. Itu saya tangan, ingat nggak? Yang 800.000 akun ujaran kebencian itu. Itu kan yang 55-nya udah ditahan semua. Rajanya belum ketemu. ILC 2 kali. Konferensi pers semua jenderal mengatakan Sarasen. Jokowi bilang tangkap itu Sarasen. Saya berjanji di mana Sarasen itu ada, saya akan bantu. Faktanya sidangnya di Pekanbaru. Saya datang. Itu ternyata banyak KTP yang dulu konon kabarnya itu yang apa ya, teman Ahok gitu loh. Dikasih judul Sarasen. Ada 3 troller. Saya bilang majelis ini nggak ada artinya ini. Karena apa? Undang-undangnya bisa nggak dia menghadirkan ribuan orang ini kemari dengan bawa aslinya. Jadi kalau ini yang produk negara ini, maksudnya KTP dan notaria itu harus di-compare dengan aslinya. Jadi diaturnya bisa di yang dulu ya, 263, 264, KUHP yang lama ya. Itu atau kalau ijazah di Undang-Undang Pendidikan Nasional. Itu yang kami uji. Lah, hakim sepakat nggak dengan kami yang mau merujuk ke undang-undang itu? Kalau nggak, apa alasannya? Lah ini kita apa ya, ingin tahu gitu loh. Baik, Bang Rifai, nggak ada kepentingan Ibu Tifa di sana, tidak ada kepentingan untuk buying time juga katanya. Gimana tanggapan Anda? Pertama, dengan tetap menghormati upaya hukum yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat, sekalipun kita dalam posisi berbeda, kami tetap harus menghormati, tapi izinkan saya berbeda pandangan. Kenapa? Karena pertama, sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh Bang Al-Kathiri ini mungkin lebih tepat kalau diajukan dengan eksepsi atau perlawanan. Karena kan ini yang dibahas terkait dengan upaya jaksa melakukan perbaikan, bukan melakukan banding. Sementara kalau bicara pra-peradilan, itu sudah diatur secara tegas di KUHP, ruang lingkupnya terbatas, yaitu manakala terjadi sah tidaknya upaya paksa, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi, atau penanganan perkara yang tertunda. Di luar itu bukan konteksnya pra-peradilan. Jadi dari segi ruang lingkup sudah tidak masuk. Kedua, itu akan lebih tepat diajukan di eksepsi atau perlawanan. Nah, ketiga, saya dari awal sudah melihat bahwa memang pra-peradilan yang diajukan pada saat perkara sudah dilimpah itu sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai pra-peradilan. Yang bicara yaitu pasal 163 ayat 1 huruf G. Ditegaskan di situ, pra-peradilan dapat dilakukan secara berulang, tapi dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sementara kalau sudah disidang tidak masuk dalam ruang lingkup itu. Kedua, kita lihat juga pasal 160 ayat 3. Di situ digunakan diksi tersangka yang bisa melakukan pra-peradilan terhadap upaya paksa. Artinya untuk terdakwa tidak terbuka. Nah, berangkat dari situ ternyata hari ini juga sudah keluar SEMA 3 2026 yang menegaskan 2 pasal itu sebenarnya. Artinya pra-peradilan itu tetap dihormati dan pemeriksaan pokok perkara tertunda sepanjang diajukannya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Manakala dia masuk di dalam tahap persidangan, maka dia bilang apa? Tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Jadi dua-duanya tetap berjalan. Bahkan di ayat 3-nya lebih ngeri lagi. Kalaupun tetap berjalan, maka putusannya tidak dapat diterima atau sia-sia atau NO. Jadi menurut saya ini semakin menegaskan bunyi pasal 163 ayat 1 huruf G, termasuk pasal 160 ayat 3 KUHP itu sendiri, dan Mahkamah Agung sudah memberikan sebuah edaran yang ini bisa diikuti oleh seluruh pengadilannya. Saya melihat SEMA ini nggak ada urusannya juga dengan perkara ini. Justru yang lebih saya khawatirkan adalah seperti di sebelumnya pernah saya terangkan juga di acara TV One ini, bahwa yang saya paling takutkan adalah ini disalahgunakan oleh pelaku-pelaku koruptor atau kejahatan berat. Di mana dia bisa akan terbebaskan gara-gara masa penahanan habis. Mas, pada saat perkara dilimpahkan ke pengadilan, hari itu penahanan itu beralih di hakim. Dan jangka waktunya hanya 3 bulan. Bayangkan kalau penahanan sudah berjalan, tapi sidang nggak bisa jalan. Hanya gara-gara pra berulang-ulang. Ini Roy aja udah 2 bulan loh. Pas sidang mulai hanya tinggal sebulan. Sementara dia harus dibebaskan, ya kabur dong orang. Bang Rifai, jadi ini yang menjadi concern, dan saya apresiasi Mahkamah Agung segera mengambil sikap, karena ini jangan sampai disalahgunakan untuk perkara-perkara lain. Untuk perkara ini sih saya nggak ada keraguan ya, karena hanya bicara waktu.
pasti juga karena pokok perkara apapun itu ya. Tapi ternyata dengan adanya SMA ini, menurut saya semua kegundahan termasuk juga komplain masyarakat ya atau kegundahan masyarakat terjawab. Kalau menurut Anda bisa disebutkan atau diartikan salah alamat begitu ya? Ya. Berarti putusan hari ini akan membahas apa menurut Anda? Dengan tetap menghormati keputusan hakim, itu independensi hakim, tapi saya berpandangan sepertinya permohonan pra ini akan dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO. Oke, boleh ditanggapi. Saya menarik kelompoknya Bang Rifai termasuk tim hukum yang katanya yang tanpa surat kuasa dari Jokowi tapi merasa tim hukum itu, ya kan, itu selalu memprediksi keliru. Dulu memprediksi minggu depan P21, minggu depan sampai 1,5 tahun. Kemudian pasti dia ditangkap, ditahan, tidak ditahan. Apa artinya ini? Lah ya seperti prediksi ini, ya kan? Prediksi ini saya tidak yakin juga, karena mereka itu seolah-olah cenayang lah, bisa tahu. Tapi faktanya begitu keinginannya tidak tercapai, lawan loh, mau dilawan semua sama dia. Coba yang dilawan siapa? Bukan kami loh ya. Mahkamah Agung, pengadilan. Kalau itu terbukti seandainya ya, itu terbukti ada mens rea, kemudian ada perbuatan melawan itu apa membakar lah apa, itu makar jatuhnya. Ya. Jadi satu. Ini tadi tersangka yang mengatakan kembali tersangka itu jaksa JPU. JPU itu di dalam itu mengatakan kami ini tersangka sekarang ini. Kan ada lucu. Habis terdakwa, sekarang tersangka, terdakwa lagi. Nggak bisa dong. Tapi ada permintaan Padahal mengenai itu proses. status hukum Dr. Tifa kan? Bagaimana? Ada permintaan mengenai status hukum Dr. Tifa setelah putusan setelah Tidak kemarin. loh, jaksa sendiri yang tadi dikatakan tersangka. Ya memang yang mengatakan tersangka itu JPU kok. Maka JPU minta wajib lapor kembali, berarti kan itu tersangka. Kan waktu di pengadilan kemarin, minta supaya wajib lapor lagi ke kejaksaan. Iya. Lah, ini sudah terdakwa satu. Nah, kemudian masalah perma dan sebagainya itu, sebenarnya perma ini kan baru kemarin, tanggal 18 Agustus. Iya. Sedangkan pengajuan kita itu kan sebelumnya. Emang berlaku surut hukum? Ya nggak bisa dong. Itu yang ke depan oke. Yang ke belakang nggak bisa. Ya kan? Hukum tidak berlaku surut. Ya bersurut kan sampai kapan gitu ke belakang. Lah, satu hal lagi. Kalau memang ini orang tadi bilang kalau koruptor begini, kenapa ada pasal banding gitu loh? Lah, masalahnya dalam putusan itu hakim mengarahkan ke banding, bukan ke ayat 4. Itu memberi kesempatan, itu adalah proaktif. Memberi ini loh. Ini Jadi tidak akan mengulur-ulur waktu begitu Tidak sampai ada, masa loh, kan nggak ada hubungan. penahanan habis. Nggak ada hubungan. Emang nggak ditahan kok. Untuk yang lainnya Loh, dikhawatirkan. ya nggak bisa. Lah, kenapa diatur? Ini kan ada dua. Banding atau perbaikan. Perbaikan, batal demi hukum kan diperbaiki. Di TV yang lain, Prof. Gayus ya sebagai pernah jadi hakim MA, hakim tinggi, mengatakan udah nggak ada lagi tersangka. Banyak profesor mengatakan demikian. Ya kan? Wah, tidak ada. Sudah tidak ada. Namanya batal demi hukum. Loh, itu kan surat dakwahnya. Loh, kan dengan surat. Nah, kalau suratnya itu batal, ya batal, bukan suratnya. Karena proses dari pengadilan itu memang dari dakwaan. Kalau dakwaannya sudah diamputasi, ya wassalam kan. Oke, Bang, kalau kita main cenayang sama-sama begitu. Tadi Bang Rifai udah ditanya putusannya cenayang, bayangan putusannya seperti apa? Kalau tadi saya- sesuai dengan saya- prediksinya Bang Rifai, langkah apa yang akan diambil? Kan Dijawab usai jeda, Bang. kami ini kan Kita jeda terlebih dahulu Kita ya. jeda dulu sebentar ya. Usai jeda kami kembali.